Gimana bro? Aduh, sedih gue liatnya bro. Sekian ratus dokter dan tenaga medis yang berpulang gara-gara COVID bro. Ya, itu berpulang gara-gara COVID tuh banyak sekali kejadiannya bro. Jadi satu mereka terkena COVID, ada juga yang kecapean. Karena kecapeannya Iya, ya? gue rasa malah Artinya tidak positif? bisa jadi nggak positif, tapi karena kecapean sekali, karena ngurusin pada saat membludak itu kan mereka tidak siap ya. Karena kita nggak siap, akhirnya mereka ya bayangin aja kalau pakai APD itu panasnya seperti apa, capeknya seperti apa gitu. Kita bayangin aja deh, kita pakai masker dalam jangka waktu sekian jam nggak dicopot saja udah kayak gitu Udah pengapnya ngap, kan? betul. Apalagi mereka yang benar-benar harus bekerja seperti itu. Jadi karena kecapean dan karena kecapean kan virus lebih gampang masuk ya. Bisa aja akhirnya masuk virus-virus lain dan mereka meninggal, bisa seperti itu. Jadi Dan barangkali mereka melakukan itu, pengabdian itu, karena mereka teringat dengan sumpah Hipokrates bu. Coba kita baca deh. Sumpah seorang dokter ketika dilantik menjadi seorang dokter dengan sumpah Hipokratiknya bro. apa itu coba? Kan? Sumpah seorang ketika mereka menjadi dokter tentang etika yang mereka harus lakukan dalam melakukan praktiknya sebagai dokter. Salah satu poinnya adalah saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian saya. Tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat dengan sengaja. Dari salah satu poinnya kan jelas bro, memang pengabdian mereka itu luar biasa. Ya dengan segala kemampuan mereka. Dengan segala kemampuannya gitu loh. Ya. Maka kalau kemudian kita di luar kok nggak hati-hati. Ini dia bro, ini dia. Makanya ada dua hal. Yang pertama kita di luar harus hati-hati, ya kan. Tetap untuk menjaga kita COVID supaya nggak tambah banyak. Yang kedua, jangan sampai ada yang mempermainkan COVID ini. Dalam pengertian ya kayak dana bansos yang sampai kena. Atau rumah sakit, mungkin ada rumah sakit juga yang nakal, kan kita pernah dengar juga berita seperti itu. Jangan sampai mencederai karakter-karakter dokter yang benar-benar sudah berjuang mati-matian buat kita. Tapi saya juga sebenarnya nggak sepakat kalau tenaga medis dikatakan sebagai garda terdepan bro. Garda terdepan itu bukan tim medis, tapi kita untuk menjaga ego kita itu loh. Yang terjadi kan mohon maaf, tenaga medisnya berjuang seperti itu, kita dengan segala keegoannya, nggak takut dengan corona, saya lebih takut dengan Allah. Oh iya betul, ada yang begitu. Ini egonya gitu loh. Ada yang lucu Pak, karena misalnya pencegahan gitu ya, pencegahan pendidikan menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya, mereka ke pasar-pasar untuk mengajarkan gitu. Tapi yang di pasar-pasar bilang, lah gua nggak makan gimana? Gua nggak punya duit gimana? Makan gimana? Ya artinya tetap di pasar tapi dengan prokes kan. Ya betul dengan prokes, tapi mereka marah-marah gara-gara ini disuruh prokes jarak 2 meter sambil motong daging kan, megang golok gitu kan, ada orang mau ngajarin kan. Gimana petugasnya nggak takut kan? Gimana petugasnya nggak takut gitu. Nah ini balik lagi kejadian karena muter Pak, karena dana-dana yang ada bisa terkorup kemarin. Iya, sampai akhirnya kemudian dokter-dokter ada yang emosi kan, frustasi, sampai kemudian muncul Indonesia bahasa terserah. Indonesia sakarepmu kata orang Jawa, Indonesia terserah. Maka saya ada quote untuk teman-teman saya, tenaga medis, ingat sahabat-sahabatku, setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkelas. Ya, pasti. Masih bersama Dedi dan Gus Miftah, akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.